Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Nabi yang senantiasa memberikan limpahan rahmat karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersilaturahmi berkumpul di sini di aula desa Margajaya, Rancajaya. Mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menambah silaturahmi kita, mempererat persaudaraan kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, hingga kepada umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, marilah kita doakan semoga idola kita, panutan kita, Bapak Kiai Haji Roma Irama senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan juga berkah selama hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pembina DPC Forsa Kabupaten Subang, Bapak Penasehat Forsa DPC Kabupaten Subang, dan juga jajaran pengurus DPC Forsa walaupun udah nonaktif ya. Jajaran pengurus nonaktif karena sudah habis masa jabatan jadi nonaktif. DPC Forsa Kabupaten Subang, dan juga yang saya banggakan seluruh anggota DPC Forsa Kabupaten Subang yang saya cintai semuanya. Marilah sebelum saya memberikan sepatah dua patah kata untuk menambah semangat kita, menambah persaudaraan kita, kita teriakan dulu yel-yel Forsa. Forsa! Forsa Jawa Barat! Forsa Subang! Iya, terima kasih. Forsa Subang apa? Edun. Oh, ya. Pakai O ya. Kita ulang lagi ya supaya semangat ya. Tadi saya belum teriak Edun. Oh ya. Ya Pak. Forsa! Forsa Jawa Barat. Saya bisa. Forsa Subang. Edun. Oke, tepuk tangan buat Forsa Subang. Terima kasih buat jajaran panitia. Tadi Pak Kasidin tadi ya, sebagai ketua atau sebagai apa tadi? Panitia. Jadi saya mendapatkan surat tersebut ditandatangan penasehat sama panitia. Nggak apa-apa sih ya, tapi kedepannya nanti diperbaiki lagi. Karena semua juga masih belajar, saya pun masih belajar. Jadi kalau namanya surat yang tanda tangan ketua dengan sekretaris panitia. Ini sebagai siapa? Sebagai apa? Sebagai perwakilan panitia. Nggak bisa begitu. Ya untung itu internal ya, surat internal. Kalau keluar kan, kok ini yang undang penasehat sama panitia, nggak jelas panitianya sebagai apa gitu. Ya. Jadi ketua panitia atau ketua pelaksana, sekretaris panitia. Terus bawahnya mengetahui ketua DPC atau caretaker yang ada. Nggak apa-apa, nanti kedepannya supaya seperti itu ya. Administrasi harus tertib. Ya.
Jadi harus ada ketua dan sekretaris. Oke, terima kasih kepada jajaran panitia yang sudah bekerja keras sehingga terlaksana kegiatan workshop pada hari ini. Yang mana kegiatan ini sudah dipersiapkan panjang waktunya, karena saya sebetulnya sudah menghimbau dari beberapa tahun yang lalu, dari beberapa bulan yang lalu, sampai akhirnya baru sekarang terlaksana. Dan itu pun ada yang ingin mundur lagi, ya. Tapi saya bilang, ya udah jangan mundur, udah siap, kenapa harus mundur lagi? Gitu. Nanti malah nggak jadi lagi. Ya. Ya, apresiasi untuk panitia yang memang sudah persiapkan secara baik, ya. Walaupun tempatnya cukup jauh, ya, dan cukup menempuh waktu yang panjang untuk sampai ke sini. Tapi setelah makan ikan bakar entong, ya, jadi hilang dan semangat kembali. Semangat lagi, alhamdulillah. Apalagi lihat teman-teman yang memang semangat dan ingin menyongsong perubahan di Porsa Kabupaten Subang, menjadi saya juga nambah semangat untuk kelanjutan Porsa. Ya, rekan-rekan Porsa Subang yang saya banggakan, bahwa SKDPC itu sudah habis kurang lebih 2 tahun lebih yang lalu. Maka dari itu waktu itu sempat vakum. Karena vakum sebetulnya diambil alih oleh DPW. Waktu itu DPW langsung lapor ke DPP. Nah, kemudian dibuatkanlah SKPLT, pelaksana tugas, atau istilah lain adalah caretaker. Ya, itu kebetulan yang mengusulkan caretaker itu saya. Waktu itu saya sebagai Sekwil, sekretaris wilayah DPW Porsa Jawa Barat. Jadi semua jangan sampai ada kevakuman kepengurusan di DPC. Jadi kalau nggak mungkin itu diperpanjang kalau tidak ada surat tertulisnya, SK tertulisnya. Hanya akun-akun aja itu nggak bisa. Maka sempat ada juga rekan-rekan yang memberikan kritik kepada DPP, ya, si A, si B dan sebagainya. Itu kritik yang bagus. Waktu itu DPP memang ada COVID, ya, ada COVID. Jadi mungkin juga ada keterbatasan. Tapi alhamdulillah setelah diberikan SK, karena waktu itu kebetulan yang aktif komunikasi adalah Watoyeng, ya. Karena waktu itu saya sebetulnya menyuruh Bang Iwan untuk lanjut. Benar nggak Bang? Waktu itu, Bang lanjut aja, nggak usah mundur. Tapi Abang tetap bersikukuh berhenti karena diganti sama Watoyeng, sehingga Watoyeng yang kami kasih SK caretaker. Sebetulnya SK caretaker itu berlaku hanya 3 bulan. 3 bulan setelah muswil. Jadi kalau muswil kalau nggak salah Januari 2022, jadi Februari, Maret, April 2022 itu SK caretaker sudah habis. Tapi karena waktu itu DPW juga belum dilantik, saya belum dilantik sebagai ketua DPW, bagaimana bisa melaksanakan muscap? Karena keterlambatan DPP melantik DPW, sehingga begitu saya diberikan SK DPW, langsung saya perpanjang SK caretaker selama 3 bulan setelah SK tersebut. Kalau nggak salah itu Mei, Juni, Juli, ya. Kalau nggak salah sampai Juli. Tapi sampai Juli itu hanya 1-2 DPC yang bisa mengadakan muscap. Hanya berapa DPC saya lupa lagi. Saya perpanjang lagi, ya, karena memang urgen dan keperluan organisasi. Perpanjang lagi sampai terakhir saya udah memberikan ultimatum bahwa caretaker harus melaksanakan muscap paling lambat Desember 2022. Nah, karena hasil terakhir itu ada 8 DPC
yang belum mengadakan muscap, dalam himbauan saya itu dikatakan bagi caretaker yang tidak bisa melaksanakan muscap pada bulan Desember, maka dianggap caretaker sudah tidak mampu untuk menjalankan tugasnya. Karena tugas caretaker sebetulnya menurut SK yang dikeluarkan oleh DPP itu cuma ada 2. Ya, ingat, tugas caretaker cuma ada 2. Yang pertama adalah menjadi peserta muswil, dan yang kedua itu melaksanakan muscap. Itu tugas caretaker itu, bukan yang lain-lain. Bukan ngadain jalan-jalan, bukan ada mengadain pembentukan pengurus baru, nggak ada. Pengurus itu nggak ada. Buat apa sih caretaker bikin pengurus? Ya, saya juga tidak cuma Subang, ke yang lain juga sama, udah nggak usah bikin pengurus. Caretaker tugasnya laksanakan muscap. Muscap nanti terpilih ketua DPC definitif. Ketua DPC yang terpilih itulah yang mengadakan penyusunan pengurus baru. Ya, mau bikin pengurus 100 orang pun nggak sah kalau nggak ada SK. Itu. Maka pada saat Desember 8 DPC tidak melaksanakan muscap, saya pun sebagian udah saya ganti, tapi sebagian belum saya kasih SK caretaker baru. Ya, menunggu mereka mempersiapkan muscap. Kalau sudah, saya angkat caretaker untuk mendampingi panitia melaksanakan muscap. Karena sebagai formalitas harus ada caretaker. Makanya di sini sebagai formalitas caretakernya ada, yaitu Pak Maman Rusmana yang hari ini berhalangan. Kemarin karena mendadak dia sudah ada bukan paman sakit ya, nungguin saudaranya yang sedang sakit gitu. Karena mendadak jadinya nggak bisa hadir hari ini. Tapi sudah ada caretaker DPC-nya. Kebetulan Pak Maman orang Subang dan Pak Maman juga pengurus DPW, wakil sekretaris DPW Forsa Jawa Barat. Ya, itu sebagai caretaker pengganti Watoyeng yang sudah habis masa jabatannya. Jadi rekan-rekan yang sedang mengadakan muscap pada hari ini nggak usah ragu, nggak usah hariwang. Makanya kemarin saya menghimbau dan meminta kepada Kang Dodi, karena yang sering komunikasi Kang Dodi sama Kang Ian, tolong semua diundang. Saya tidak ingin sampai ada yang ketinggalan. Ya kalau manusiawi 1-2 mungkin lupa, ada apa-apa lah. Tapi diusahakan semua diundang. Mau kelompok si A, si B, si C, semua diundang. Ya, nanti di situ akan terpilih ketua yang memang betul pilihan dari anggota. Ya, saya mengimbau dan minta kemarin kepada Kang Dodi, Kang Ian juga, karena yang komunikasi 2 orang tersebut. Kalau saya sebagai ketua DPW nggak pilih-pilih siapapun yang menjadi ketua DPC, asal itu pilihan anggota, pasti sama DPW didukung dan diarahkan. Kemudian untuk yang akan menjadi peserta, saya juga sudah bilang berkali-kali kepada Kang Dodi dan Kang Ian, tolong peserta adalah anggota Forsa yang sudah ber-KTA atau yang sudah mengajukan KTA. Kalau yang belum ber-KTA atau belum mengajukan KTA, itu boleh jadi peserta tapi tidak punya hak pilih dan dipilih. Hak memilih dan hak dipilih. Hadir nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, tapi nggak punya hak untuk memilih, karena itu aturannya. Karena anggota yang belum ber-KTA atau belum mengajukan KTA itu belum dianggap sebagai anggota yang resmi. Seperti saya bukan Forsa. Forsa
cuman Forsa belum memiliki KTA. Ya. Karena dengan memiliki KTA itu ada hak yang melekat pada anggota tersebut. Di antaranya bisa mengikuti muscap sebagai peserta muscap ataupun sebagai calon ketua. Itu. Yang kedua, apabila ada kegiatan-kegiatan Forsa, itu biasanya mensyaratkan memiliki KTA. Misalkan nonton di Indosiar. Terus kemudian nanti kalau Lebaran, Idul Fitri, ada open house dengan Pak Haji Rhoma Irama. Nah, itu juga mensyaratkan untuk memiliki KTA. Maka dari itu, yang belum punya KTA itu boleh dari sekarang. Kalau Pak, saya pengen jadi anggota sekaligus ikut memilih di sini sekarang. Sekarang daftar aja, masih ada waktu berapa menit? Daftar. Tinggal ngasih KTP sama apa? Foto bisa dilangsung gitu ya, pakai kamera aja. KTP bisa digini, nanti tinggal dikirim ke DPW. Dan juga uang KTA sebesar 100.000 rupiah. Jadi sebelum acara muscap nanti bisa ikut. Jadi tolong kepada panitia dan juga EC yang punya hak suara adalah yang sudah memiliki KTA dan juga atau yang sudah mengajukan. Yang sudah mengajukan artinya yang sudah memberikan foto KTP dan uang 100.000 rupiah. Itu. Jadi yang belum, ya boleh ikut, nggak apa-apa, duduk di sini ikut meramaikan, tapi nggak punya hak suara. Paham ya? Itu kata siapa? Itu udah menjadi aturan di organisasi Forsa. Saya sebagai ketua DPW hanya menyampaikan aturan ini supaya tertib administrasi di dalam berorganisasi. Setuju ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih atas pemahamannya kepada rekan-rekan anggota Forsa Subang. Terus bagaimana Pak? Katanya kalau punya KTA harus ikut Forbitren. Nah, pada kesempatan ini akan sekaligus Forbitren, makanya sendiri nanya. Ini Forbitren mau disatukan dengan pembukaan atau apa? Atau nanti sesi tersendiri? Gitu. Tapi harus diadakan Forbitren. Ya. Forbitren itu adalah Forsa Basic Training. Artinya apa? Akan diberikan wawasan dasar tentang 3 hal. Keforsaan, ya, Rhoma Irama dan soneta. Ini saya tanya dulu kepada panitia nih. Ini saya berdiri sini hanya sambutan atau sekaligus Forbitren ini? Ya? Sekaligus Forbitren. Kalau gitu saya sambil duduk ya. Karena Forbitren butuh waktu nih. Ini saya udah pegang pinggang berarti ciri-ciri. Perjalanan jauh. Minum kopi dulu nih. Biar selesai semua Pak ya. Baiklah, rekan-rekan semuanya anggota DPC Forsa Kabupaten Subang. Tadi mungkin sepatah dua patah kata saya dalam rangka sambutan pembukaan muscap DPC Forsa Kabupaten Subang yang kedua ya, muscap kedua. Sekali lagi saya berharap pada hari ini muscap berjalan dengan lancar, diikuti dengan tertib oleh peserta. Jangan sampai ada yang pulang duluan peserta sampai selesai. Acara berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada dan terpilih ketua DPC yang definitif hasil pemilihan langsung dari para anggota DPC Forsa Kabupaten Subang.
Kita doakan bersama semoga berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan materi Forbitren atau Forsa Basic Training. Forbitren Forsa Basic Training. Forsa Basic Training. Basic itu dasar, training itu pelatihan. Jadi pelatihan dasar tentang Forsa, disingkat Forbitren. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar anggota Forsa itu memiliki kemampuan wawasan tentang keforsaan, tentang Roma Irama dan tentang soneta. Kemampuan dasar. Jadi jangan sampai sekarang anggota Forsa ngaku anggota Forsa. Emang Forsa didirikan tanggal berapa? Atau kapan berdirinya Forsa? Itu nggak tahu. Ada yang nggak tahu nih berdirinya Forsa tanggal berapa? Nanya yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu? Yang nggak tahu siapa? Coba Cung, yang nggak tahu. Lupa. Nah. Lupa Pak. Nah, Bang Iwan juga lupa nih. Lupa semua. Kang Ian nih senior, Kang Ian. Apa dia? Hah? 4 apa, Kang Ian? Tahun? Tahun 2013. Nah, tepuk tangan buat Kang Ian. Kang Ian ini senior Forsa Subang ya. Jadi setiap acara ada, tapi kalau nggak ada acara hilang. Nah, itu ciri khas Kang Ian. Tapi setiap acara hadir, setiap ada acara hadir. Ada lagi Kang Ian, ada Kang Ian. Ya, nah itulah. Tapi selalu eksis, berarti selalu eksis. Kalau di Facebook, di medsos selalu eksis. Tapi jangan marah-marah di medsos ya. Yang repot DPW juga. Itu kenapa? Screenshot merudul. Nah, ketua itu ada screenshot Facebook pasti Kang Ian ini. Itu. Ya, salah satunya. Ya, salah satunya adalah tanggal lahir Forsa atau didirikan tanggal 4 April 2013. Berarti sekarang sebentar lagi kita sedang akan mengadakan milad atau ulang tahun Forsa yang ke-10. Dimana sekarang diisi dengan kegiatan bulan bakti Forsa ya. Forsa Subang saya lihat kemarin walaupun belum ada ketuanya, ada inisiatif dari rekan-rekan sudah mengadakan donor darah kalau nggak salah ya. Ya, saya dapat videonya. Ya, syukur alhamdulillah. Ya begitulah kepedulian rekan-rekan Subang. Saya memberikan apresiasi, walaupun tidak berteriak-teriak, tapi minimal ada jempol 2 di WA, kan gitu. Ya, Forsa pada intinya itu yang harus kita perhatikan. Apa sih dan untuk apa sih kita masuk Forsa? Tentunya ada arah yang dituju daripada Forsa, yaitu sebagaimana visi dari Forsa. Visi itu pandangan ke depan, visi, vision, visi. Apa sebetulnya visi Forsa? Visi ini yang diinginkan oleh idola kita, oleh Kiai Haji Roma Irama. Visi Forsa itu apa? Menciptakan ukhuwah Islamiyah sesama anggota, sesama penggemar Roma Irama dan soneta. Ya, menciptakan atau terciptanya ukhuwah Islamiyah antara penggemar Roma Irama dan soneta. Ya, di mana? Berarti di mana saja berada. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan isi lagu-lagu atau syair lagu-lagu Roma Irama yang diambil dari nilai-nilai agama, Al-Quran dan hadis, dan juga dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.
Ya, nah, ini visi kedepannya. Visi yang harus kita jalani, menjaga ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu gampangnya adalah persatuan, kebersamaan, kekeluargaan. Dalam ukhuwah berarti kita semua di sini anggota Forda Subang adalah saudara. Ya, betul kan? Tidak ada yang namanya keributan, tidak ada kebencian, tidak ada pertengkaran, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Dengan cara mengamalkan syair lagu Roma Irama. Lagu yang cocok kita apa? Stop. Persatuan juga. Apa aja kan? Stop. 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 Bermusuhan, Stop. bertikaian. Mari kita saling asih. Mari kita saling asuh. Mari kita saling asih. Mari kita saling asuh. Hargai pendapat orang, beda pandangan, tidak ada yang dirugikan. Stop. Tuh, tepuk tangan. Tadi yang stop pertengkaran, kalian juga yang udah menyampaikan. Stop perdebatan disampaikan juga oleh anggota semua di sini. Ya. Jadi mulai detik ini tidak ada lagi di Subang yang namanya pertengkaran. Setuju? Tidak ada lagi perdebatan. Yang ada adalah saling hargai. Jadi kalau ada beda pandangan itu wajar. Yang si A pengennya itu, si B ini itu, pandangan itu wajar, beda pendapat. Tapi tetap dalam kerangka ukhuwah Islamiyah. Ya. Makanya saya sudah wanti-wanti dari awal, Kang Ian, Kang Doni, ke Abang, ke Watoyeng juga. Tolong Forsa yang terpecah-pecah di Subang itu satukan. Kalau nggak disatukan, DPW nggak akan menyetujui adanya muscap. Karena tujuan daripada Forsa adalah menciptakan ukhuwah Islamiyah. Dan tidak hanya Subang. Sekarang yang terpecah belah itu nggak cuma DPC Subang kalau mau saya buka. Dan ini tugas berat saya yang sempat membuat saya 3-4 bulan ini malas berpikir tentang Forsa. Tapi menampung yang namanya WA sama telepon itu merudul, isinya curhat sama laporan. Apa sih, mau rebutan apa di Forsa? Ya, kalau kembali kepada tujuan Forsa menjaga ukhuwah, nggak perlu adanya pertengkaran, perdebatan, perpecahan, nggak perlu. Betul? Ya, justru dengan adanya Forsa tujuannya adalah untuk menyatukan penggemar. Penggemar dalam arti luas. Tidak hanya penggemar yang ada di tubuh Forsa yang ber-KTA. Penggemar Roma Irama yang belum masuk Forsa pun mereka harus dirangkul. Ya. Ya karena ditulisnya di situ menciptakan ukhuwah Islamiyah antara penggemar Roma Irama, bukan antara anggota Forsa. Kalau anggota Forsa berarti cuma Forsa aja ya. Ada tukang gorengan suka lagu Roma Irama, penggemar bukan? Harus dijaga itu ukhuwahnya dengan orang tersebut. Misalkan tukang bakso suka lagu Roma Irama, penggemar juga. Langsung main. Bakso tahu, ada penggemar namanya bakso tahu. Yang sering posting di Facebook. Ada ya?
Semangat ya, semangat. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dagangan bakso tahunya yang laris manis, yang maju usahanya, digampilkan rezekinya, dimudahkan usahana. Amin ya rabbal alamin. Dibanyakan saingannya. Hanya robot wae. Selingan ya, Kang Ute selingan aja. Ya. Ya, ukhuwah Islamiyah itu nomor 1. Ya, saya mungkin lebih dari 10 DPC ya sekarang ini yang bermasalah di internal organisasinya. Makanya ya akan saya selesaikan atau kami selesaikan satu-satu nih. Mudah-mudahan kalau terselesaikan itu belum tentu terpuaskan semua. Mungkin ada yang nggak puas ya. Tapi ya kita dari DPW itu inginnya menyelesaikan sesuai dengan aturan yang ada. Bukan aturan pribadi saya, bukan aturan pribadi seorang Rahman, bukan. Tapi aturan DPW yang mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. Karena kalau aturan pribadi, bisa saja saya suka dengan si A, nggak suka dengan si B. Akhirnya nggak objektif, subjektif, saya mending si A aja. Tapi kalau aturan organisasi yang dipakai